Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagat Islami yang dirahmati Allah. Nabi Hud termasuk ke dalam nama-nama Nabi dan Rasul dalam Islam. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad. Salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat ke-11, dinamakan dengan namanya. Kisah Nabi Hud dalam perjalanan dakwahnya mengajarkan tentang keesaan Allah. Kisah Nabi Hud alaihi salam secara singkat diceritakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nama Nabi Hud disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran. Riwayat tentang kisah Nabi Hud pun dapat diperoleh dari ayat-ayat tersebut. Di antaranya Quran Surat 1. Al-A'raf 7 ayat 65-72. 2. Hud 11 ayat 50-60. 3. Asy-Syu'ara 26 ayat 123-140. 4. Fussilat 41 ayat 15-16. 5. Al-Ahqaf 46 ayat 21-25. 6. Az-Zariyat 51 ayat 41-42. 7. An-Najm 53 ayat 50-55. 8. Al-Qamar 54 ayat 18-22. 9. Al-Haqqah 69 ayat 6-8. 10. Al-Fajr 89 6-14. 11. Al-Mukminun 23 31-41. Nabi Hud merupakan salah satu tokoh yang namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran, yakni pada surat ke-11. Meski demikian, kisah Nabi Hud hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan bagian surat. Kisah tentang Nabi Hud berkaitan dengan perjalanan dakwah yang target utamanya adalah kaum Ad. Nabi Hud yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, menyerukan ajaran kepada kaumnya agar hanya menyembah Allah dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala buatan mereka sendiri. Dituliskan dalam Al-Quran Surat Hud. Adapun kisah tersebut disebutkan Al-Quran Surat Hud ayat 52 yang berbunyi, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran Surat Hud ayat 52. Dakwah Nabi Hud kepada kaum atas serta merta mulus. Beliau mengalami penolakan bahkan menuding Nabi Hud mengalami penyakit gila. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 54. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Hud ayat 54. Kaum Ad dikenal tamak dan sombong. Tak hanya menuduh Nabi Hud terkena penyakit gila, kaum Ad juga dikenal tamak dan sombong. Mereka menentang ajaran Nabi Hud, sehingga Allah menurunkan azab berupa bencana kekeringan. Kekeringan yang melanda tanah kaum Ad membuat mereka resah. Gagal panen yang berujung musibah kelaparan pun menghantui. Di tengah situasi genting tersebut, Nabi Hud mendatangi kaum Ad untuk meyakinkan mereka agar meninggalkan berhala lalu mengikuti ajarannya mengesahkan Allah. Akan tetapi, kaum Ad terus menolak ajakan Nabi Hud. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Dalam ayat tersebut diceritakan, alih-alih kaum Ad mengikuti ajakan untuk mengesahkan Allah, mereka justru menantang Nabi Hud. Menurut mereka, keyakinan nenek moyang yang sudah turun-temurun itu lebih baik ketimbang mengikuti Nabi Hud.
Kaum Ad ditempa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari sikap keras kepala kaum Ad, Allah pun menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam dan pekat. Kaum Ad awalnya gembira karena mengira awan tersebut pertanda akan turun hujan yang akan mengairi ladang mereka. Namun Nabi Hud mengatakan kepada kaum Ad bahwa awan tersebut bukan pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda akan datangnya azab Allah. Lagi-lagi kaum Ad menolak percaya kepada Nabi Hud. Mereka masih menentang Nabi Hud agar memberikan bukti nyata jika ucapannya benar. Akhirnya Allah pun benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan yang dahsyat. Angin topan tersebut merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan harta benda lainnya. Kaum Ad binasa karena azab dan sifat mereka yang tamak. Azab angin topan tersebut berlangsung selama 8 hari 7 malam terus-menerus. Semua yang disapu oleh angin topan bahkan hancur seperti serbuk dan kaum Ad mati bergelimpangan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Adapun Nabi Hud beserta kaum yang mengikutinya, Allah menyelamatkan mereka ketika topan dahsyat itu terjadi. Mereka tetap berdiam di rumah tanpa merasakan bahaya dari angin topan tersebut. Nabi Hud beserta para pengikutnya kemudian pindah ke Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau mengembuskan napas terakhir. Mukjizat Nabi Hud. Mukjizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Diketahui, mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada kaumnya. Mukjizat Nabi Hud adalah sebagai berikut. Dengan izin Allah, Nabi Hud mampu menurunkan hujan ketika kaum Ad dilanda kekeringan hebat yang menyebabkan ladang serta hewan ternak mati. Allah mengaruniakan Nabi Hud umur yang panjang yaitu mencapai 130 tahun. Selama azab topan dahsyat terjadi, Nabi Hud dan pengikutnya selamat tanpa merasakan dampak dari topan tersebut. Kisah teladan Nabi Hud dan sifat terpuji Nabi Hud untuk diajarkan pada anak. 1. Jujur dan amanah. Sejak kecil Nabi Hud dikenal sebagai sosok dengan perilaku amat terpuji. Nabi Hud adalah seorang yang jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. 2. Tidak berharap imbalan saat berbuat baik. Dalam berbuat kebaikan pun, Nabi Hud tidak mengharapkan imbalan dari kaumnya. Nabi Hud meyakini bahwa hanya Allah yang akan memberikan balasan atas perbuatannya. Ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 51. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Al-Quran Surat Hud ayat 51. 3. Penuh rasa syukur. Nabi Hud juga selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Hal ini berbeda dengan mayoritas kaum Ad. Menurut riwayat, Nabi Hud adalah cucu dari Nabi Nuh atau bisa juga disebut keturunan dari Sam bin Nuh, kaum Ad. Kaum Ad di zaman Nabi Hud dikenal memiliki hidup yang nyaman dan sejahtera dengan ladang pertanian luas dan hewan ternak yang banyak. Akan tetapi, nikmat dan berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak membuat mereka bersyukur dan mengesahkan Allah. Mereka justru menyembah patung buatan sendiri yang diberi nama Samud dan Al-Hatar. Diketahui, Nabi Hud dimakamkan di Hadramaut. Makam beliau disebut Kabar Hud dan selalu ramai dikunjungi peziarah terutama pada 11 Syaban. Itulah kisah Nabi Hud dalam berdakwah kepada kaum Ad. Demikian sejarah singkat Nabi Hud alaihissalam.
Semoga menjadi tauladan bagi sahabat jagat Islami semua. Amin ya robbal alamin.